Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Hadirin sidang Jumat mohon Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita yang tiada henti-hentinya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat yang hukumnya wajib bagi kita itu. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat Allah Subhanahu Wa Taala, banyak di kalangan kaum muslimin yang tidak tepat dalam memahami beberapa kosakata yang sering diucapkan, misalnya seperti kata alhamdu itu biasa diterjemahkan segala puji atau pujian. Maknanya pujian itu seperti apa? Ada yang disebut dengan kurban itu seperti apa? Sekarang banyak orang yang memahami kurban itu ya sodakoh, bagi-bagi daging, itu maknanya, padahal kurban bukan demikian. Dan salah satu diantaranya, banyak di antara kaum muslimin yang kurang tepat dalam memahami kosakata ikhlas. Ikhlas biasa diartikan rela atau ridho, biasanya seperti itu. Sehingga muncul kata-kata dengan ikhlas melepas kepergiannya. Mungkin maknanya ridho atau rela. Saya menyumbang jalan ini 1 miliar, saya ikhlas. Tapi yang mengatakan demikian itu orang kafir misalkan. Mungkin mananya rela juga. Nah ini, sebagaimana yang kita ketahui, ikhlas dalam bahasa Arab itu berasal dari kata-kata khalis. Khalis itu artinya sesuatu yang murni. Sesuatu yang murni itu khalis namanya. Sesuatu yang murni dalam bahasa Arab itu ada kata khalis, ada kata sofi juga. Sofi artinya yang murni juga. Jadi ada kata sofi, ada kata-kata khalis. Nah, perbedaannya, yang namanya sofi itu kemurnian, sesuatu yang murni, tapi murninya itu umum. Baik sebelumnya ada kotoran yang membuat sesuatunya itu tidak murni, ataupun tidak ada, pokoknya murni, itu sofi namanya. Sedangkan kata-kata khalis, sesuatu yang murni, tapi sebelumnya ada kotoran. Dan setelah melalui filterisasi atau pemurnian, maka sesuatunya itu menjadi murni. Contoh misalkan, ada air murni. Kalau air murni dikatakan ma'an khalison, air yang khalis, berarti, atau air yang murni berarti sebelumnya ada kotoran. Setelah melalui filterisasi, misalkan, kotoran-kotoran itu dihilangkan, maka memunculkan ma'an khalison, air yang murni. Kalau di dalam Al-Quran, contoh penggunaan kata-kata khalis ini,
Kita mengenal dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farasin wa damin labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Dan bagi kalian itu pada binatang ternak itu ada ibrah, ada pelajaran. Nusqikum, kami memberi minum kalian itu, mimma fi butunihi, di antara atau apa yang ada di dalam perut binatang ternak itu, min baini farasin wadamin, antara kotoran dan darah, ada labanan kholison, susu yang murni. Tapi murninya ini menggunakan kata-kata kholison, berarti sebelumnya ada kotoran. Susu yang murni sebelumnya ada kotoran, sehingga dikatakan seperti tadi, min baini farasin wadamin, antara kotoran dan darah. Jadi setelah melalui filterisasi atau mekanisme tubuh pada binatang ternak itu bisa memunculkan labanan khalisah, susu yang murni, tidak tercampuri lagi dengan darah, tidak tercampuri lagi dengan kotoran, atau tidak tercampuri dengan sesuatu yang lain, kotoran-kotoran yang lain, muncullah susu yang murni. Hadirin, lalu bagaimana dengan agama? Allah mengatakan ala lillahid dinul khalis. Ingat, hanya bagi Allah itu adalah agama yang khalis, agama yang murni. Berarti kemurnian agama ini biasanya sebelumnya itu ada kotoran. Setelah kotorannya itu dibuang, maka menjadi agama yang murni. Lalu apa itu agama yang murni? Agama yang tidak tercampuri lagi dengan kotoran-kotoran syirik dan sebagainya. Itulah agama yang murni. Nah, Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka itu diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali beribadah kepada Allah, tunduk taat patuh kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan ad-din, agama atau ibadah, ketaatan, ketundukan hanya kepada Allah semata. Jadi kalau kata-kata khalis itu sesuatu yang murni, maka prosesnya disebut ikhlas atau pemurnian, memurnikan. Ikhlas itu secara bahasa seperti itu. Kalau orangnya disebut mukhlis, orang yang memurnikan. Ikhlas berarti pemurnian. Maknanya seperti apa? Memurnikan ketaatan hanya kepada Allah semata, tidak taat lagi kepada manusia, tidak taat lagi kepada jin, tidak taat lagi kepada syaitan. Itulah ikhlas namanya. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lalu dilanjutkan dengan kata-kata hunafa, secara hanif. Apa itu hanif? Hanif itu jadi sesuatu yang lurus. Kalau ulama mengatakan bahwa hanif itu al-mail, kecondongan, anid dolal ilal istiqomah, suatu kecondongan dari jalan yang mengkol, belok, menuju jalan istiqomah. Yang tadinya mengkol ke sini ke situ, lalu kembali lagi kepada jalan yang lurus. Itulah hanif namanya. Kalau jamaknya hunafa. Lalu di dalam Al-Quran biasanya kita sering membaca kata-kata hanif itu, dan kata-kata hanif itu biasanya disandingkan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang syirik. Kata hanif biasanya bersatu dengan kata-kata tidak berbuat syirik. Demikian pula dengan ikhlas.
Ikhlas itu justru membuang kotoran-kotoran syirik dalam beragama itu. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ibrahim telah mengajarkan kepada kita bagaimana tunduk taat patuh total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya dikotori oleh generasi umat setelahnya. Maka muncullah Nabi Musa contohnya dan nabi-nabi yang lain untuk mengembalikan lagi kepada agama yang khalis, agama yang murni, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan Nabi Isa alaihi salam, sama untuk memurnikan lagi khalis, ikhlas, untuk memurnikan lagi ajaran agama itu. Demikian pula dengan Nabi Muhammad SAW. Inti daripada agama Nabi Muhammad SAW adalah ikhlas itu sendiri, memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kata-kata la ilaha illallah selain disebut dengan kalimatul tauhid, disebut dengan kalimatul ikhlas. Kalimat ikhlas, kalimat pemurnian, memurnikan Allah Subhanahu wa taala dari kotoran-kotoran Tuhan-Tuhan yang lain disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Dan sebagaimana kita ketahui, ada di dalam Al-Qur'an itu surat yang sering kita baca mungkin. Surat itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dapat kita baca, kita dapat pula mengetahui terjemahannya seperti apa. Surat tersebut disebut dengan suratul ikhlas, surat pemurnian, memurnikan Allah dari syirik-syirik itu. Pada ayat yang pertama dikatakan qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad, Allah maha satu. Jadi sekali lagi, ikhlas itu artinya pemurnian, bukan lagi artinya rela ataupun ridho. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin sedang dimahmud Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui bahwa ikhlas itu artinya memurnikan atau pemurnian. Maksudnya adalah memurnikan Allah Subhanahu wa taala dari kotoran-kotoran syirik yang disandingkan kepadanya itu. Baik itu kotoran-kotoran yang menempel pada niat kita, pada akidah kita, pada ibadah kita, dan semuanya itu. Demikian pula dengan masalah niat ini. Rasulullah SAW mengatakan, Inna akhafa ma akhafa alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan kepada kalian itu adalah syirik kecil. Disebut syirik kecil mungkin syirik yang tidak terasa saking kecilnya itu, tapi sering dilakukan. Ketika ditanyakan oleh para sahabat apa syirik kecil itu, Rasulullah menjawab riya. Jadi riya itu dosa besar, dosa syirik yang sulit diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui taubat. Dan seseorang bisa taubat kalau seseorang itu mengetahui bahwa itu adalah dosa. Kalau dia tidak tahu bahwa itu dosa, dia tidak mungkin beristighfar, dia tidak mungkin taubat. Jadi kembali kepada niat itu mesti ikhlas. Kalau tidak ikhlas berarti ada kotoran-kotoran syirik di dalamnya itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu ibadah, suatu akidah yang di dalamnya masih tercampuri dengan syirik-syirik itu. Innallaha la yaqbalu amal illa ma khulisa lahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amal kecuali yang diikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ikhlas itu artinya pemurnian, memurnikan ibadah kita, memurnikan akidah kita, memurnikan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
bukan lagi artinya rela, bukan lagi artinya ridho gitu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita sehingga kita berlaku ikhlas dalam segala kehidupan kita itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.